Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa rekan-rekan mahasiswa KIP Program Studi PGSD yang saya banggakan. Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti materi pada sesi ini. Jumpa lagi bersama saya, Depi Ayu Septiani, yang saat ini bekerja sebagai praktisi profesional ilmiah di bidang penelitian dan pendidikan di Universitas Mataram. Saat ini saya akan membantu membimbing rekan-rekan untuk mengikuti perkuliahan materi dan pembelajaran IPA SD dengan kode mata kuliah PDGK 4503. Baiklah rekan-rekan mahasiswa, kita akan memulai modul kita yang pertama. Rekan-rekan mahasiswa bisa melihat slide di belakang saya ini, yaitu tentang bekerja ilmiah. Pertanyaan pertama saya, kalau kalian dengar kata IPA, apa yang langsung terbayang di kepala kalian atau benak kalian? Pasti biasanya ada yang akan jawab, IPA itu adalah pelajaran hafalan, dan pasti ada juga yang bilang percobaan di laboratorium. Nah, hari ini kita akan lihat bahwa IPA itu jauh lebih dari sekedar hafalan. IPA adalah cara berpikir, cara bekerja, dan cara menemukan pengetahuan baru. Nah, kita akan bahas tentang inquiry, keterampilan proses sains, dan literasi sains. Jadi, kita akan belajar pada sesi ini bagaimana melatih siswa SD untuk menjadi ilmuwan kecil. Baik, tujuan kita pada sesi ini ada 6 poin. Nah, coba rekan-rekan mahasiswa bayangkan kalau kalian jadi guru SD. Dari keenam keterampilan ini, menurut kalian mana yang paling menantang untuk diajarkan ke siswa? Ada yang mau jawab? Silahkan dijawab nanti pada laman forum diskusi di bawah ini, ya. Selanjutnya, slide ketiga yaitu tentang pertama kita akan masuk hakikat IPA dan inquiry. Hakikatnya IPA punya 3 sisi utama. Yang pertama, produk, yang kedua, proses, dan yang ketiga, sikap ilmiah. Produk merupakan kumpulan fakta dan teori, kemudian proses yaitu bagaimana ilmu itu ditemukan, kemudian yang ketiga sikap ilmiah yakni rasa ingin tahu, jujur, terbuka, dan teliti. Sekarang rekan-rekan mahasiswa bayangkan, kalau IPA hanya diajarkan sebagai produk, apa jadinya? Pastinya anak-anak akan cuma menghafal dan tanpa tahu bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Sehingga disinilah inquiry masuk. Inquiry artinya siswa aktif bertanya, mencoba, mengamati, lalu menemukan jawabannya sendiri. Pendekatan belajar yang menekankan pencarian dan penemuan pengetahuan melalui penyelidikan, itulah yang disebut dengan inquiry. Pertanyaan untuk kalian, kalau anak SD hanya menghafal rumus tanpa pernah mencoba percobaan sederhana, apakah mereka benar-benar paham IPA? Silahkan rekan-rekan mahasiswa diskusikan di laman forum diskusi. Selanjutnya, slide keempat yaitu SAPA dan KPS. SAPA yaitu singkatan dari sains sebagai proses dan produk. Jadi, ada dua sisi pengetahuan dan cara mendapatkannya. Sedangkan KPS adalah keterampilan yang lebih praktis, seperti mengamati, mengklasifikasi, mengukur, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan. Kalau dianalogikan, SAPA itu seperti peta besar IPA, sedangkan KPS itu seperti alat kerja yang dipakai di lapangan. Contoh, kalau kalian memberikan tugas siswa SD untuk mengamati pertumbuhan kacang hijau di kelas, itu termasuk SAPA atau KPS? Silahkan rekan-rekan mahasiswa jawab. Selanjutnya, mengumpulkan fakta yang relevan. Ilmuwan selalu berangkat dari fakta, tapi ingat, tidak semua fakta itu relevan. Contoh, jika rekan-rekan mahasiswa ingin tahu pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau, maka fakta relevannya itu tentang apa? Ya, yang pertama tinggi tanaman, itu faktanya. Kemudian jumlah daun, lama penyinaran. Nah, sedangkan fakta yang tidak relevan, yaitu warna potnya, ukuran meja, dan bentukan motif-motif potnya, itu kan fakta yang tidak relevan. Sekarang coba rekan-rekan mahasiswa pikir, kalau siswa kalian di SD mencatat bahwa potnya berwarna merah, apakah fakta itu membantu menjawab pertanyaan penelitian?
Tentu tidak. Maka sebagai guru kita perlu melatih siswa untuk memilah mana fakta yang penting untuk masalah yang sedang diteliti dan mana yang tidak. Sehingga fakta relevan ini bisa membedakan fokus utama penelitian dengan tidak. Selanjutnya, observasi dan inferensi. Oke, ini sering jadi kebingungan siswa, termasuk mungkin rekan-rekan mahasiswa. Kita bisa bedakan apa itu observasi dan inferensi. Observasi itu adalah data langsung yang kita bisa lihat, dengar, dan kita rasakan. Observasi ini bersifat objektif, yang ada kita lihat lapangan. Kemudian inferensi yaitu penjelasan atau kesimpulan dari observasi yang bersifat subjektif ya. Contohnya misalkan observasi ini bisa kita lihat air mendidih pada 100 derajat Celcius. Kita bisa lihat dengan termometer. Itu observasi. Kemudian inferensi, air mendidih karena mencapai titik didihnya. Pertanyaannya untuk kalian, kalau saya bilang daun ini layu karena kekurangan air, itu observasi atau inferensi? Selanjutnya yaitu membuat pertanyaan penyelidikan. Pertanyaan adalah pintu masuk sebuah penelitian, tapi tidak semua pertanyaan bisa dijawab dengan sains. Ciri-ciri pertanyaan yang baik itu yaitu harus spesifik, jelas, dapat diuji, dan mengarah pada pengumpulan data. Bagaimana cara membuat pertanyaan penyelidikan dalam IPA? Yang pertama, rekan-rekan mahasiswa bisa tentukan topik atau fenomena. Yang pertama, pilih objek atau kejadian yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Contohnya misalkan tentang pertumbuhan tanaman, pencairan es, benda jatuh, atau yang paling sederhana, ketika siswa sedang melarutkan gula atau garam di dapur. Selanjutnya, gunakan kata tanya ilmiah. Biasanya pertanyaan ilmiah dimulai dari bagaimana pengaruh, kemudian kata tanya apa hubungan antara bla bla bla, kemudian apakah si X mempengaruhi si Y. Selanjutnya, pastikan bisa diselidiki dengan data, di mana pertanyaannya harus bisa dijawab lewat observasi, eksperimen, ataupun pengukuran. Kemudian hindari pertanyaan subjektif seperti kenapa bunga itu indah. Kemudian yang terakhir yaitu rumuskan pertanyaan penyelidikan. Tips untuk rekan-rekan mahasiswa sebagai guru SD nantinya yaitu pastikan menggunakan bahasa yang sederhana yang anak-anak SD mudah pahami, kemudian hubungkan dengan pengalaman sehari-hari siswa, kemudian dorong atau motivasi siswa untuk membuat pertanyaan sendiri sebelum rekan-rekan atau guru yang memberikan pertanyaan. Selanjutnya, prediksi dan hipotesis. Prediksi merupakan dugaan sederhana, biasanya berdasarkan pengalaman. Sedangkan hipotesis yaitu dugaan yang disertai dengan alasan ilmiah atau berdasarkan teori. Contohnya, untuk prediksi kacang hijau di tempat gelap tidak tumbuh tinggi. Sedangkan hipotesis, jika kacang hijau di tempat gelap, maka pertumbuhannya terhambat karena tidak ada fotosintesis. Artinya hipotesis itu disertai dengan alasan ilmiah. Jadi bedanya ada pada dasar ilmiahnya. Pertanyaannya untuk rekan-rekan mahasiswa, semisal kalau siswa SD mengatakan ayam tidak akan menetas kalau telurnya tidak dierami. Itu adalah sebuah prediksi atau hipotesis. Silakan rekan-rekan mahasiswa jawab di kolom diskusi. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa IPA bukan hanya kumpulan hafalan, tetapi proses berpikir ilmiah melalui keterampilan proses sains, di mana siswa dilatih untuk mengamati, bertanya, menalar, hingga menyimpulkan. Dengan begitu, mereka akan memiliki literasi sains yang baik. Ini adalah pertanyaan refleksi untuk rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana kita sebagai calon guru SD nanti bisa melatih anak-anak untuk belajar IPA dengan cara inquiry? Silahkan rekan-rekan mahasiswa diskusikan di kolom diskusi. Sekian penjelasan pengayaan dari saya. Semoga bisa membantu rekan-rekan mahasiswa. Semoga kita selalu tetap semangat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.